Kita lanjutkan setelah angka atau resensi atau selisih tanggal transaksi dengan hari ini sudah ketemu, sudah didapatkan. Selanjutnya, apakah cukup dengan seperti itu? Tentu saja tidak ya, karena ini kan masih angkanya masih tersebar, kemudian juga belum di di biner gitu ya, dibandingkan nanti dengan beberapa dibikin skor ya, supaya nanti antara R, F, dan M bisa kita bandingkan, maka kita bikin standarisasi dulu di skor. Karena tadi kan bentuknya berbeda ya. Kalau yang jumlah biaya yang dikeluarkan tadi ratusan ribu atau bahkan juta, kemudian untuk jumlah frekuensi transaksi hanya satuan 5, 3, 2, 1 gitu ya. Kemudian resensi ratusan. Nah, ini kan kalau langsung dibandingkan akan kesulitan gitu ya, maka kita kayak semacam skor ini skala, dibikin skala. Yang pertama, karena memang ada beberapa skor ya, kan saya jadikan dua bagian gitu ya. Karena apa? Kalau teman-teman perhatikan di jumlah total untuk menghitung monetary itu kan idealnya ya, jumlah monetary dan frekuensi itu idealnya adalah semakin banyak semakin ideal atau semakin bagus. Sedangkan kebalikannya untuk resensi semakin dekat atau selisihnya semakin dekat, lebih kecil ya dengan hari ini, maka itu lebih ideal gitu ya, lebih dicari gitu ya. Nah, untuk itu karena dikelompokkan jadi dua, yang idealnya lebih tinggi itu ideal, yang lebih rendah itu ideal, maka saya coba kelompokkan. Yang pertama saya kelompokkan yaitu ininya yang lebih tinggi, lebih ideal ya, yaitu total spend atau jumlah biaya yang dikeluarkan dengan banyaknya frekuensi yang dilakukan oleh customer. Maka saya pilih dua gitu ya, pilih dua yang saya masukkan di auto biner pertama, yaitu total spend dan order ID yang sudah dikelompokkan tadi, yang sudah di group by tadi. Kita pakai skala 5 ya, 1 sampai 5 maksudnya ya. Oke, jadi kalau 1 itu jelek gitu ya, 5 sangat baik gitu ya. Kalau kita bikin skala atau skor kan seperti itu. Oke, kita sudah setting bahwa number of bins-nya kita pakai 1 sampai 5 atau skala 5. Nah, di sini teman-teman bisa milih sih menggunakan skala 7 ya, monggo. Tapi supaya nggak terlalu tinggi ya, pakai 5 sudah cukup. Oke, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya setelah di auto biner akan muncul binary seperti ini. Bin 5, bin 2, dan seterusnya. Maka yang muncul baru untuk total spend dan order ya, count order. Bagaimana resensi? Nah, karena tadi saya katakan resensi itu kan berbeda ya, yang ideal semakin kecil semakin ideal, maka saya bikinin sendiri gitu. Di sini akhirnya saya buat auto biner untuk yang resensi ya. Nah, resensi, nah seperti ini. Resensi sama tadi settingannya yang akan kita munculkan hanya resensi. Karena yang total spend sama count tadi sudah kan, jadi yang kita munculkan resensi. Dimana untuk iniannya skalanya kita sama bikin 1 sampai 5 karena nanti ketiganya kita akan bandingkan, maka skalanya dibikin sama. Meskipun kebalik ya. Yang 5 di total spend tadi bisa jadi 1 di resensi gitu ya. Oke. Setelah kita buatkan auto biner untuk resensi, sudah hasilnya kita sudah dapatkan biner untuk frekuensi, biner untuk monetary, biner untuk resensi. Oke, setelah itu, nah ini kan sendiri-sendiri ya, supaya nanti kita bisa menggabungkan mereka semua, makanya saya coba, sebelum saya gabung, sebelum di join, karena
tadi itu kan perbedaannya skornya itu kan masih ada embel-embelnya atau kata-kata bin gitu ya. Saya mau menghilangkan itu, intinya gini, bin 1 jadi angka 1, bin 2 jadi angka 2. Seperti itu ya. Nah, makanya saya coba untuk konfigurasi seperti ini. Nah, kita panggil aja count order bin yang ada bin 1, bin 2 tadi kan itu dari file ini. Count order ID untuk menghitung skornya si frequency gitu ya. Kita panggil seperti ini, kemudian tadi kan yang muncul di tabel bin 1 gitu ya. Nah, bin 1 saya mau sederhanakan jadi 1 gitu aja. Bin 2 saya sederhanakan jadi 2 dan seterusnya gitu ya. Selain itu 0 gitu ya. Oke, ini saya setting untuk frequency score. Sudah selesai. Begitupun dengan yang monetary, yang total spend tadi. Ini juga sama. Yang saya lakukan adalah dari sum total spend bin, ada binnya ya setelah di auto biner tadi. Nah, yang tadinya bin 1, sekarang saya tulis 1, bin 2, saya tulis 2, dan seterusnya untuk rapi aja gitu ya. Oke, ini untuk yang monetary. Bagaimana untuk resensi? Nah, resensi saya ambilkan atau saya sambungkan dari auto biner yang berbeda. Tadi kan saya bikinkan sendiri auto binernya. Nah, di sini kita cek konfigurasinya. Nah, ini ya, kita tinggal panggil resensi sama-sama yang ada bin-nya gitu ya. Resensi bin yang tadinya, nah ini agak kebalik. Yang tadinya tulisannya di tabel resensi bin itu bin 1, ini saya ganti angkanya jadi 5 supaya setara dengan teman-temannya tadi ya. Kan ini semakin tinggi, semakin besar angkanya, semakin semakin kecil bin-nya gitu ya, mohon maaf. Nah, sekarang saya samakan. Saya coba kalau nanti munculnya bin 1, maka angkanya adalah 5. Kalau dia muncul bin 2 itu angkanya 4, bin 3 dan seterusnya ya, tetap 3 supaya itu tadi setara. Enggak dibedakan gitu ya. Oke, kita sudah setarakan dengan teman-temannya. Kalau sudah setara baru kita gabungkan mereka semua. Lagi-lagi karena fasilitas ya, di joiner itu kan hanya bisa menginputkan 2 gitu ya. Maka rule engine yang frequency saya masukkan, rule engine yang monetary saya masukkan di joiner ini. Nah, kayak gini ya. Karena tolak ukur kita mengukur resensi, frekuensi, monetary itu dari customer ID, maka yang jadi tolak ukur adalah customer ID. Karena dua-duanya, baik itu rule engine-nya frequent maupun rule engine-nya monetary itu, atau tadi monetary itu dari total spend ya, total spend yang bin tadi, maka keduanya itu pasti ada ini customer-nya, customer ID, karena saya atau kita akan mengukur dari sisi customer-nya. Nah, ini customer ID, ini sudah ya, yang atas itu customer ID, kata kuncinya, yang bawah customer ID. Nah, dari yang sama ini, kemudian kita ingin munculkan apa aja, karena kita mau menggabungkan beberapa skor yang udah kita hasilkan ya, F score, M score, monetary score, dan resensi score, maka selanjutnya adalah kita panggil aja beberapa skor itu. Oke, meskipun ada beberapa kolom ya di situ supaya nggak membingungkan, maka saya hanya panggil customer ID sebagai kata kuncinya tadi dan F score gitu ya, frequency. Karena yang di atas tadi frequency. Yang bawah gimana? Karena customer sudah dimunculkan, maka saya nggak munculkan lagi customer, tapi saya cukup munculkan M score atau monetary score. Setelah itu sudah tinggal OK. Nah, begini hasilnya. Akhirnya ada, Anda perhatikan ada F score, M score dengan angka yang tanpa ada embel-embelnya bin tadi. Kemudian karena kan belum ketemu nih sama resensi gitu ya atau R score, maka
saya join aja, saya kasih join bertingkat untuk mempertemukan ketiganya dalam sebuah tabel. Nah, seperti ini akhirnya saya coba temukan ketiganya sama. Tetap kata kuncinya adalah customer ID karena kita ingin mengukur seberapa customer kita gitu kan. Kita ingin tahu customer kita yang mana atau bagaimana sih perilaku customer mulai dari biaya yang dikeluarkan, kemudian waktu dia transaksi terakhir, kemudian seberapa sering dia transaksi, itu kan mengukur customer. Maka dari kedua atau bahkan ketiga tabel ini yang kita pertemukan atau yang sebagai kata kuncinya adalah customer ID atau customer-nya. Setelah itu di sini kita hanya akan memunculkan customer ID, F-score dari tabel sebelumnya, kemudian M-score juga dari tabel sebelumnya, dan tabel yang baru kita masukkan resensi, kita hanya masukkan R-score atau resensi score. Kita akan munculkan ketiganya ini ya, sudah ditampilkan dalam satu tabel gitu ya, sehingga kita bisa langsung membandingkan. Nah, ini kalau datanya cuman sekian gitu ya. Kalau datanya sampai ratusan kan kesulitan kita untuk menentukan atau membuat segmentasi. Dia termasuk yang mana atau dia masuk kategori apa gitu ya. Nah, untuk membuat kategori saya akan membuat rule engine lagi, tapi ini belum saya bikin. Nah, kayak gini ya. Tetap seperti yang tadi. Nah, saya coba bikin patokan seperti ini. Ya. Kalau dikatakan champion tuh ya. Dikatakan champion jika syaratnya itu R-nya, R dan F dan M-nya atau skor-nya, skor resensi, skor frekuensi, skor moneternya itu harus di atas dan sama dengan 4. Jadi 4, 5 itu masuk ke RFM-nya. Kita coba ya. Misalkan tadi itu syaratnya adalah R gitu ya. R dan gitu ya. Mana ini? Enggak mau. Dan F-nya apa? R, F, M. Nah, mereka dibilang champion kalau ya belum tak kasih ini. R-nya itu di atas ya tadi ya, di atas 4. Di atas itu berarti gini. Nah, di atas 4. Kemudian F-score-nya juga di atas 4. Kemudian M-nya juga di atas 4. Nggak mau diklik ini. 4. Maka dia dibilang apa tadi? Champion. Nah, begitu selanjutnya ya. Misalkan ada syarat berikutnya. Oh, dikatakan mana tadi? Dikatakan loyal customer, dikatakan customer yang loyal kalau dia kan belanja terus. Kalau belanja terus berarti F-nya. Setidaknya F-nya itu di atas F dan moneternya di atas skor 3 misalkan. Berarti F ya. F, kita panggil F ini F. Nah, kalau F-nya di atas 3 dan kalau monetary ya tadi ya, skor moneterinya juga di atas 3, maka dia dikatakan loyal atau apa tadi? Loyal customer ya kalau nggak salah. Loyal customer. Nah, ini udah ya, nggak ada error di sebelah sini. Kita coba kemudian nanti
Kita bisa pakai kata-kata prediksi atau apa? Segmentasi gitu. Boleh, atau klasifikasi boleh. Kita cek, execute dulu. Nah, karena saya belum banyak ya tadi ya yang M2, M-nya 1 kan belum diidentifikasi. Hanya tadi di atas 5 sudah benar champion. Di atas 3 tapi M-nya masih 2 belum ada ininya. Yang F-nya 3, M-nya 3, di atas 3 masuk segmentasi lokal customer. Nah, nanti teman-teman silakan melanjutkan syarat-syarat seperti ini nanti saya letakkan di Classroom ya. Champion itu berapa, loyal customer itu berapa, potensial loyalitas itu berapa, new customer itu berapa, apa saja syaratnya. Jadi ini done ya, jika memenuhi dua-duanya. Nah, semua done. Jika R-nya kurang dari sama dengan 1 dan monetary-nya lebih dari 4, maka dia masuk can lose them. Jadi pelanggan ini harus dipegangi, jangan sampai churn dari perusahaan gitu ya. Oke, mungkin itu dulu, silakan teman-teman mencoba. Ini nanti saya letakkan di Classroom. Silakan memanfaatkan, silakan kalau kemarin ada yang menggunakan tools yang lain, saya nggak mengharuskan menggunakan NIME, tapi kalau teman-teman sudah menggunakan NIME, ya langsung aja sesuai contoh ini tadi. Baik, terima kasih. Saya akhiri dulu. Silakan menguji coba. Nanti hasilnya setelah Anda perbaiki, Anda capture workflow-nya, gitu ya. Kemudian Anda capture hasil tabelnya juga. Yang sebelah sini ya. Baik, itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.